desa ini. Yang saya hormati tim dari dinas dan Bapak dan Ibu yang kami hormati. Yang kedua, tujuan kami adalah dalam rangka pembinaan unit kearsipan, kemudian pustaka, karena kebetulan juga dari pustaka itu. Pada hari ini tentunya ada 3 tim dari kami, dari Dinas Pustaka dan Kearsipan. Yang pertama dari bidang pembinaan kearsipan, kemudian bidang pengelolaan dan bidang pustaka. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pembinaan kearsipan khususnya pengelolaan kearsipan itu perlu sekali dilakukan untuk seluruh desa, dan ini termasuk desa yang keempat ya, sudah keempat. Kemarin kami sudah ke Maiwa. Di sana 2 desa yang kami kunjungi, dan tujuan kedua kami adalah desa Bumi dan desa Baruka. Dengan harapan kedepannya nanti arsip-arsip yang ada itu memang sudah teratur, tertata dengan rapi. Kalau arsip kita tidak tertata, tidak rapi dan sebagainya, kita nanti akan mengalami suatu kendala. Suatu saat akan dicari arsip mana arsipnya? Ternyata karena tidak tertata, tidak tersusun dengan rapi, kita pusing mencarinya. Dan banyak yang bermasalah karena arsipnya kurang bagus. Secara garis besarnya, dan nanti juga akan disampaikan oleh Pak Ibu Nur Alam tentang kearsipan, jelas perlu Bapak ketahui bahwa secara garis besarnya ada terbagi 2 masalah arsip. Arsip dinamis, kemudian arsip statis. Arsip dinamis itu menjadi 3. Pertama, arsip aktif, yang kedua vital, dan yang ketiga adalah arsip inaktif. Terima kasih banyak. Selamat datang kepada tim dari perpustakaan, khususnya untuk dari wilayah kami, khususnya untuk melaksanakan pembinaan dari 2 desa yang ada di Kecamatan Bungin, yaitu Desa Baruka dengan Desa Bungin. Seperti yang disampaikan tadi oleh beliau, bahwa kearsipan itu sangat penting. Ketika itu tertata dengan rapi, saya pikir bahwa ketika di kemudian hari akan diperlukan, saya pikir bahwa itu mudah untuk mencarinya ketika itu bisa dilaksanakan penataannya dengan bagus. Jadi saya sampaikan juga dan saya tekankan kepada seluruh perangkat desa bahwa tetap kita untuk bagaimana mengaktifkan dan tetap dalam bentuk arsip apapun, karena suatu saat itu akan diperlukan, apalagi pada saat kita diperiksa, ya disitulah sangat penting untuk diperlukan yang namanya arsip. Kami bahwa di desa itu banyak sekali hal-hal yang sebenarnya sangat penting tapi kita abaikan. Contoh, kita melakukan satu kegiatan pekerjaan di desa, mungkin SK itu termasuk salah satu namanya arsip itu, dan itu harus dipegang pokok, Pak. Kenapa? Pada saat kita diperiksa, yang pertama dicari adalah SK-nya. Mana SK-nya? Mana SK kegiatan ini? Mana orang-orang yang ditugaskan untuk pekerjaan ini? Itu yang harus. Dan setiap kita membuat surat di desa atau di kecamatan, biasanya paling terakhir itu kita cantumkan arsip atau pertinggal, bagian daripada arsip, sehingga perlu dijaga dengan baik. Itu yang perlu saya sampaikan, saya ingatkan kepada Pak Desa, dua-duanya Pak Desa, dan kita semua aparat desa yang ada di 2 desa ini, bahwa penting namanya arsip. Sehingga saya ini tertarik masuk di kearsipan, karena saya anggap bahwa penting sekali itu namanya arsip. Nah, kesempatan ini karena saya sadari waktu saya jadi camat, mana surat ini, aduh, Hilang terus. karena tidak tersimpan, tidak tertata dengan baik. Sehingga mulai sekarang, ya, kalau kejadian-kejadian seperti itu yang lalu-lalu, maka mulai sekarang ini perlu kita
rapikan, kita punya surat-surat, semua bentuk surat yang dibuat di desa itu perlu disimpan secara baik, disatukan, dikelompokkan. Oh ini kelompoknya, nanti kelompok pembagian kelompoknya nanti Bu Naram yang sampaikan itu, yang mana arsip dikelompokkan sini, dan mana yang di situ, ya. Saya akan menjelaskan cuma 3 poin Bapak Ibu. Yang pertama, arsip itu apa, bagaimana penyimpanannya, arsip itu apa, terus bagaimana penyimpanannya. Jadi itu ada 3 poin yang sangat penting. Kemudian bagaimana cara penyimpanannya dengan sarana apa yang digunakan dalam penyimpanan. Yang pertama, arsip itu sering kita anggap biasa Pak. Kita membuat arsip, membuat arsip itu kita tidak memberikan tembusannya. Artinya tembusan untuk arsipnya itu tertinggal. Contoh kecilnya itu misalnya kalau di desa itu Pak, di desa itu kadang kita membuat surat pengantar untuk nikah atau surat pengantar kematian. Saya lihat kemarin mudah-mudahan di sini tidak seperti itu. Seperti kemarin di Desa Mangkawani. Desa Mangkawani itu kemarin banyak surat yang masuk ataupun surat keluar, tapi tidak ada satupun arsip yang tertinggal. Berarti kita itu memiliki arsip cuman agendanya saja, artinya pencatatannya saja, tidak ada yang berupa fisik. Jadi bagaimana kalau seperti itu, artinya kita tidak menata ataupun menyimpan arsip dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang pertama itu arsipnya itu, kenapa dikatakan arsip itu, karena dia merupakan inti ataupun bukti daripada apa yang kita kerjakan selama ini. Misalnya arsip di desa itu contohnya itu seperti SK Pak Desa, SK Pak Desa itu kalau misalnya orangnya sudah melewati tahap itu pemerintahannya, desanya kan tidak ada Pak. Artinya arsipnya itu terbawa oleh Bapak Kepala Desanya itu. Dan yang saya tekankan di sini Pak, bahwasanya misalkan Kepala Desa itu sudah masa jabatannya sudah berakhir, diusahakan ada tertinggal arsipnya di sini satu. Artinya tahun 10 ataupun 5 tahun ataupun 10 tahun yang akan datang, kita bisa mengetahui Kepala Desa yang pernah menjabat pada masa itu kalau misalnya ada arsipnya yang tertinggal. Itu salah satu kendala yang kita temui dari kearsipan itu yang ada di desa. Tidak pernah ada SK Kepala Desa yang sudah melewati masa jabatan yang tertinggal. Biasanya kita tanya mana SK-nya Pak Desa yang pernah menjabat, dia pergi sama orangnya setelah selesai menjabat dia bawa. Jadi itu tugas kita sebagai aparat desa, itu yang harus kita pegang satu Pak. Walaupun mungkin orangnya sudah tidak ada, tetap arsipnya harus kita bawa, kita tinggalkan di tempat. Karena mungkin kalau misalnya di masa sekarang kita memang belum butuh, tapi mungkin 10 atau 20 tahun yang akan datang mungkin ada sesuatu yang mencari kita bisa berikan sebagai informasi yang orang lain belum ketahui. Itulah kenapa dikatakan itu arsip itu sangat penting. Dan saya tambahkan lagi Pak, arsip itu sekarang itu sudah menjadi penilaian reformasi birokrasi. Di samping aset dia masuk sebagai bahan penilaian. Ada 4 poin itu, cuma saya kurang hafal itu yang keempat, tapi salah satunya itu poinnya itu adalah arsip. Saking pentingnya itu arsip, dia pemerintah menjadikan sebagai penilaian reformasi birokrasi. Itu yang poin pertama tadi. Ini adalah salah satu peraturan daerah Kabupaten Rejang tentang penyelenggaraan kearsipan yang dibawahi dengan turunannya seperti ini Pak. Kode klasifikasi. Ini kode klasifikasi ini sudah dibuatkan peraturan Bupati juga sejak 2017, sudah berapa kali revisi dan terakhir kemarin 2019. Ini harus ada di samping ruang kerja Pak untuk menulis surat masuk surat keluar, karena misalkan kita membuat surat untuk desa itu ada di 140. Jadi itu tadi yang pengurusan suratnya. Misalkan Pak kita membuat surat keluar itu misalkan dia termasuk administrasi desa, artinya dia merupakan
dia termasuk ke dalam pemerintahan desa, berarti kita menggunakan kode 140. Jadi cara penulisannya itu Pak, 140 dulu, baru garis miring nomor agenda, baru nama nomenklatur desa, terus bulan dan tahun. Nah, itu yang perlu kami tekankan di sini Pak, karena kebetulan ini sudah peraturan bupati yang harus sudah wajib kita ikuti Pak. Dan selama ini kita kunjungi desa-desa masih sebagian besar yang menerapkan ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sapri selaku Kepala Desa Baruka. Jadi saya menyampaikan sedikit terkait dengan pertemuan kita pada hari ini terkait yaitu pembinaan masalah kearsipan desa dan masalah perpustakaan. Ya alhamdulillah dengan selesainya kegiatan ini banyak manfaat yang kemudian kami bisa petik dari situ terkait dengan bagaimana mendisiplinkan masalah kearsipan. Mudah-mudahan kedepannya khususnya kami di desa di Kecamatan Bungin tetap memperhatikan persoalan kearsipan seperti tadi ya dijelaskan oleh pemateri bahwa pengarsipan itu sangat penting untuk selalu kita tata dengan baik dan rapi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.